Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Aulia Putri. Saya berasal dari kelas 11 MIA 1 absen 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang AC dan DC. Mari kita lihat pengertian dari AC. Arus listrik AC adalah merupakan jenis arus yang tidak mengalir secara searah melainkan bolak-balik. Arus AC memiliki nilai dan arah yang selalu berubah-ubah dan akan membentuk suatu gelombang yang bernama gelombang sinusoida. Pada arus listrik AC dikenal yang namanya frekuensi, yang mana besarnya frekuensi ini berbeda-beda di setiap negara. Kita bisa dengan mudah menjumpainya di mana saja dan hampir semua alat yang ada di rumah kita menggunakan arus listrik AC. Mari kita lihat gambar dari AC tersebut. Di sini dapat kita lihat bagaimana cara kerja alternating current tersebut, atau bisa disingkat dengan AC. Selanjutnya kita lihat pengertian dari DC. Banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa sebenarnya arus listrik DC mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran inilah yang menyebabkan terjadinya lubang-lubang yang bermuatan positif yang membuatnya seperti terlihat mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Pada arus DC, tegangan listrik memiliki nilai dan arah yang tetap. Contohnya penggunaan dari arus DC dalam kehidupan sehari-hari juga cukup sangat banyak, seperti pemakaian handphone, laptop, dan juga komputer. Biasanya arus listrik DC disimpan dalam bentuk baterai yang umum digunakan pada jam dinding, remote TV, atau dalam bentuk aki dalam mobil atau sepeda motor. Arus listrik DC merupakan jenis arus yang mengalir secara searah. Awalnya arus DC dikira mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Mari kita lihat gambar dari DC tersebut. Di sini dapat kita lihat bagaimana cara kerja dari direct current atau DC tersebut. Kita lanjut kepada perbedaan AC dan DC. Yang pertama, arus listrik ini aman membuat mentransfer listrik pada jarak yang cukup panjang dan juga memberikan banyak kekuatan saat transfernya berlangsung. Sedangkan arus listrik DC tidak bisa melakukan perjalanan yang cukup jauh karena arus DC ini akan mulai melemah dan kehilangan energi saat jaraknya semakin jauh. Yang kedua, penyebab dari arah elektron pada arus listrik AC yaitu magnet yang mengitari sepanjang kawatnya, sedangkan DC penyebab dari arah elektron pada DC yaitu magnet yang stabil yang ada di sepanjang kawatnya. Yang ketiga, arus AC akan berbalik arah saat mengalir dari suatu rangkaian, sedangkan arus listrik DC ini tetap mengalir satu arah dengan rangkaiannya. Yang keempat, besarnya arus listrik AC cukup bervariasi terhadap waktunya, sedangkan DC besar arus listriknya tetap terhadap waktunya. Selanjutnya, yang kelima, aliran arah elektron pada arus listrik AC selalu bergantian maju dan juga mundur. Sedangkan DC, aliran arah elektron pada arus listrik DC selalu bergerak di dalam satu arah atau bisa juga disebut bergerak maju. Yang keenam, arus AC ini bisa didapatkan dari generator pada arus bolak-balik. Sedangkan DC, arus listriknya bisa didapatkan dari sel atau baterai. Yang ketujuh, parameter pasif pada arus listrik AC yaitu impedansi, sedangkan pada DC yaitu hambatan. Yang kedelapan, jenis dari arus listrik AC yaitu segi 4, segitiga, sinusoida, dan trapesium. Jenis dari arus listrik DC sendiri yaitu pulsa atau sering disebut dengan murni.
Selanjutnya, mari kita lihat kelebihan AC dan DC. Yang pertama, kelebihan AC yaitu jarak panjang, yaitu arus listrik AC biasanya digunakan untuk menyalurkan listrik menuju tempat yang jauh, dikarenakan AC memiliki kerugian yang lebih kecil dibandingkan arus DC. Listrik disalurkan menggunakan voltage yang tinggi yang sudah di step up dari trafo sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk menyalurkan listrik menuju ke tempat yang jauh. Yang kedua, mudah didapat, yaitu AC sangat mudah untuk didapatkan hanya dengan menggunakan generator. Selanjutnya kita lihat kelebihan dari DC. Yang pertama itu dapat diusi ulang atau rechargeable, yaitu arus listrik DC dapat diusi ulang, mudah untuk dibawa dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Arus listrik DC dapat kita temui di setiap peralatan elektronik seperti remote dan segala jenisnya, yang dapat disimpan dalam bentuk baterai atau aki. Yang kedua, dapat dibawa kemana saja dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Selanjutnya, kekurangan AC dan DC. Kekurangan AC yang pertama yaitu tidak dapat disimpan, arus AC tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Yang kedua, tidak dapat dipindahkan. Arus AC juga tidak dapat dipindahkan untuk keperluan yang tiba-tiba. Selanjutnya, kekurangan dari DC. Yang pertama yaitu daya rendah. DC hanya bisa digunakan dalam daya yang rendah dan tidak dalam daya yang tinggi. Yang kedua, arus DC yang bisa kita dapatkan atau kita pindahkan dalam bentuk aki dan baterai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.